Haifa, kok aku merasa ada yang aneh dari Mas Farhan, ya? Jihan akhirnya memutuskan mengirim pesan ke sahabatnya. Jangan banyak berprasangka. Kamu kan lagi hamil, selalu berpikir positif, ya. Jawaban Haifa masuk ke ponsel Jihan setelah sekian menit menunggu. Jihan mengangguk setuju. Bisa jadi dia hanya terbawa perasaan karena kondisinya sedang hamil. Loh, kok semua foto diturunin? Papa mertua Haifa keheranan saat melihat menantunya itu menyuruh Pak Parman, suami Mbok Sumi, menurunkan semua foto keluarga. Hanya foto anak-anak yang masih dibiarkan terpasang di dinding. Mau dibersihkan, Pak? Jawab Haifa mencari alasan. Dia bergegas ke dapur untuk menyiapkan masakan. Tak ingin berlama-lama bersama papa mertuanya. Karena pasti akan banyak pertanyaan terlontar lebih jauh. Kok akhir pekan gini Farhan gak pulang? Apa dia sudah biasa begini? Tanya mama mertuanya sambil membantu Haifa memotong sayuran di dapur. Sebenarnya, Haifa memang melarang Farhan pulang karena orang tua Jihan mau datang. Haifa pikir belum saatnya orang tua Jihan tahu siapa Farhan yang sebenarnya. Tapi memang mereka datang tidak di saat yang tepat. Di saat ada mama dan papa mertuanya. Bagaimana mungkin meminta kedua mertuanya untuk berbohong? Sementara melarang orang tua Jihan mampir ke rumahnya, jelas tidak mungkin. Dia tak punya alasan, ditanya kok malah melamun, tegur mama mertuanya. Iya ma, banyak lembur Mas Farhan, jawab Haifa. Farhan banyak lembur sampai nggak punya waktu buat keluarga. Apa yang dia cari? Tanya mama mertuanya. Kamu bisa lihat dulu nggak banyak lembur hidup kamu begini. Sekarang banyak lembur tetap begini. Apa yang dicari? Sambung mertuanya lagi. Bener juga. Memang secara materi, keluarga Haifa dan Farhan tak banyak berubah. Kini Haifa merasa bodoh. Buat apa sering lembur dan keluar kota meninggalkan keluarga, tapi tidak ada perbedaan berarti secara materi? Apa yang sebenarnya dicari? Justru malah terjerumus kepada kebodohan yang berujung kehancuran seperti ini? Hidup dipenuhi kebohongan? Pak Parman, kalau fotonya sudah dibersihkan, segera dipasang lagi. Keburu nanti tamunya datang. Perintah Papa. Farhan, nggak perlu, Pak. Haifa segera menyela. Nanti saja masangnya setelah tamunya pulang, dalih Haifa. Papa Farhan menatap aneh pada menantunya. Keningnya berkerut. Kamu ini gimana sih? Kan Pak Parman sudah selesai membersihkan. Kenapa mesti nunggu nanti masangnya? Nanti Pak Parman ada kerjaan lain. Timpal papa mertuanya tidak setuju. Memang siapa yang akan datang? Tanya papa, mulai curiga. Bahasa tubuh Haifa menunjukkan ada yang tidak beres. Orang tua teman Haifa, "Pa," jawab Haifa. Lalu, kenapa fotonya nggak boleh dipasang? Dia orang tuanya mantan pacar kamu? Selidik Papa Farhan. Ah, Papa, bisa aja. Haifa tersenyum kecil, pura-pura bersikap biasa, meski hatinya gundah tak karuan. Ya sudah Pak Parman, pasang fotonya sekarang juga. Perintah Papa Farhan ke Pak Parman dengan nada yang tak bisa terbantah. Sejenak Haifa terbelalak. Namun, lah memilih beringsut ke belakang. Mungkin memang sudah saatnya semua terbongkar. Buat apa ditutupi? Haifa tak perlu ikut menutupi kebusukan suaminya. Bukannya dia sebenarnya juga jadi korban? Mari om, tante, masuk. Ini kebetulan ada mama dan papa mertua saya juga. Haifa mengenalkan kedua mertuanya kepada Pak Aryo dan Bu Mirna, orang tua Jihan. Rio, Romi, kenalan sini sama kakek dan nenek, ajak Haifa sambil mengambil Rara dari gendongan Mbak Susi. Wah, anakmu sudah 3, suamimu mana? Tanya Pak Aryo. Setelah menyalami anak-anak Haifa. Papa lagi kerja, sela Rio yang duduk di sebelah Haifa. Tiba-tiba
Apa yang ditakutkan Haifa seperti menjadi kenyataan. Pak Aryo tampak sedang memandang foto keluarga yang tepat berada di atas mertuanya duduk. "Itu foto suamimu?" tanya Pak Aryo. Matanya memicing seolah sedang mengingat sesuatu. Seketika Haifa menjadi pucat pasi. "Lia, ini Farhan, anak saya. Memang terlalu, kerja terus nggak kenal waktu. Seharusnya libur begini kan di rumah sama keluarganya." Sela Mama Farhan dongkol. "Siapa, Bu?" tanya Bu Mirna, seperti merasa takut salah dengar. "Farhan," sahut Mama Farhan. "Proyeknya di mana-mana, sering keluar kota, sampai lupa waktu buat keluarganya. Saya kesini aja tetap saja dia pergi lembur," tambah Mama Farhan seperti meluapkan kejengkelannya pada anak laki-lakinya itu. "Mama," Haifa berusaha menghentikan curhatan mama mertuanya. Pak Aryo dan Bu Mirna saling berpandangan. "Nak Haifa, coba katakan pada tante, apakah Farhan di foto ini adalah Farhan yang sama dengan suaminya, Jihan?" tanya Bu Mirna sambil beranjak. Mendekat ke sofa tempat Haifa duduk, Haifa terdiam. Tak sadar dia menggigit bibir bawahnya. Haifa hanya mampu menunduk, bingung mau berkata apa. Lidahnya tiba-tiba menjadi keluh. "Apa ibu bilang tadi?" tanya Mama Farhan dengan dahi berkerut. Matanya menatap secara bergantian antara Bu Mirna dan Haifa. "Menantu saya namanya juga Farhan, sama persis orangnya dengan yang di foto itu," Bu Mirna menjelaskan sambil menunjuk ke foto. Suasana menjadi tegang. Haifa buru-buru mengajak Romi dan Rio ke belakang dan menyerahkan Rara ke Mbak Susi. "Om, Tante, Mama, Papa, maafkan Haifa." Jadi benar, Farhan suamimu adalah sama dengan Farhan suami Jihan, ulang Bu Mirna. Tiba-tiba Bu Mirna teringat, sebelum berangkat ke rumah Haifa, dia sudah mengajak Farhan dan Jihan. Anehnya, Farhan bersikeras, tidak mau ikut ke rumah Haifa dengan alasan Jihan butuh istirahat, dan Jihan pun seperti menurut saja. Padahal Haifa adalah sahabat dekat Jihan. Haifa mengangguk lesu. Sebentar. Mama Farhan ikut mendekat ke Haifa. Mama Farhan mengambil duduk di sebelah Haifa. Belum hilang rasa penasarannya, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Coba Haifa, jelaskan apa yang baru saja kamu katakan," tukas Mama Farhan tidak sabar. "Maafkan Haifa, Tante, Ma. Bukan maksudnya Haifa menutupi semua ini, tapi Haifa hanya berharap Mas Farhanlah yang mengatakannya. Bukan dari Haifa," jawab Haifa. Sudah tak ada air mata yang keluar, rasanya sudah tak berguna tenggelam dalam kesedihan. "Biarlah Farhan yang akan memutuskan." "Anak kurang ajar," suara Papa Farhan tercekat. Wajah pria paruh baya itu seketika memerah. Bahkan terlihat jelas bibirnya bergetar. "Bruk!" Tiba-tiba Papa Farhan sudah luruh dari kursinya sambil memegang dada kirinya. "Papa!" teriak Haifa sambil menghambur mendekati Papa Farhan. "Jadi Jihan belum tahu?" tanya Pak Aryo saat mereka menunggu Papa Farhan yang masuk ruang emergensi. Haifa menunggu di luar bersama Bu Mirna. Mereka berlima langsung ke rumah sakit setelah menelpon ambulans. "Maafkan Haifa, Tante. Haifa harap Tante dan Om tidak perlu bilang ke Jihan dulu sampai Mas Farhan memberitahukan semuanya sendiri," kata Haifa saat mengantar Pak Aryo dan Bu Mima meninggalkan rumah sakit usai mengantar Papa Farhan. Om yang minta maaf. Om yang memaksa Farhan segera menikah dengan Jihan tanpa mengetahui keluarganya. Om terlalu buru-buru karena ingin Jihan segera menikah. Dan Om juga percaya saja saat Farhan bilang belum ada waktu mengenalkan orang tuanya ke Surabaya.
Sungguh Om tidak pernah berpikir kalau Farhan sudah berkeluarga, kata Pak Aryo panjang lebar. Pak Aryo merasa bodoh. Kenapa dulu tidak pernah penasaran dengan status Farhan? Bahkan meminjam KTP pun tidak. Dia terlalu percaya dengan sikap Farhan yang baik, yang baginya tanpa celah. Apalagi Farhan terlihat masih seumuran dengan Jihan. Pria pekerja sudah biasa telat menikah. Pak Aryo waktu itu hanya menanyakan asal-usul Farhan secara sekilas. Orang tuanya, pekerjaan orang tua, tinggalnya. Hanya berhenti di situ. Tidak sampai berpikir kalau Farhan seorang pria beristri. Om, Tante, saya sudah melepaskan Mas Farhan. Saya harap Mas Farhan segera mengurus pengesahan pernikahannya di kantor. Urusan agama dengan Jihan, kata Haifa berusaha tegar. Maksud kamu? Tanya Bu Mirna. Lia, Tante, saya sudah pikir baik-baik. Sebaiknya Mas Farhan memulai hidup baru dengan Jihan. Jihan sedang mengandung anak Mas Farhan. Sementara Haifa sudah biasa sendiri. Haifa masih sanggup membesarkan anak-anak. Pasangan suami istri itu menggeleng. Dia tak mengerti dengan ucapan Haifa. Bagaimana mungkin seorang wanita menyerahkan suaminya begitu saja? Apakah sebenarnya rumah tangga mereka sudah ada masalah? Pak Aryo dan Bu Mirna tak ingin bertanya lebih jauh. Biarlah itu urusan Farhan dan Haifa. Yang terpenting status putri dan bakal cucunya nanti segera jelas. Terima kasih, Nak. Kamu memang dari dulu luar biasa. Biarlah nanti Farhan yang memutuskan seperti apa. Om juga belum tahu bagaimana perasaan Jihan kalau tahu tentang hal ini. Lanjut Pak Arya. Pak Arya dan Bu Mirna meninggalkan pelataran rumah sakit setelah taksi yang mereka pesan tiba. Haifa hanya bisa termangu memandang taksi yang pergi hingga hilang di keramaian kota. Haifa melangkah kembali masuk ke ruang perawatan di mana papa mertuanya dirawat. Belum sempat Haifa masuk, tangannya sudah ditarik oleh mama mertuanya. Sudah berapa lama Farhan main belakang seperti itu? Tanya mama mertuanya setelah mereka duduk di kursi di teras ruang perawatan. Belum ada sebulan saya mengetahuinya, Ma. Itu pun secara kebetulan. Haifa tak pernah curiga apapun terhadap Mas Farhan. Pastinya, sejak kapan? Mama tanya Mas Farhan. Saja, jawab Haifa. Tiba-tiba bayangan Farhan dan Jihan saat pertemuan di Surabaya kembali menari-nari di kelopak matanya. Kenapa kamu tidak langsung bilang sama Mama? Biar Mama hajar anak kurang ajar itu, sahut Mama Farhan dengan kesal. Mama yang sabar. Yang penting Papa sehat dulu, Ma. Baru kita pikirkan langkah ke depan, ujar Haifa. Kamu jadi wanita, jangan lemah. Seperti itu. Makanya suamimu jadi ngelunjak. Kalau dia bilang lembur, kamu harus tanya, benarnya dia lembur. Jangan percaya-percaya aja. Maling itu tidak hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan juga. Iya, Ma. Maafin Haifa. Haifa kembali menunduk lesu. Haifa menyadari dia pun salah selama ini terlalu mempercayai Farhan hingga baunya saja tidak terendus. Entahlah kalau waktu itu dia tidak ke Surabaya untuk reuni. Barangkali hingga saat ini dia tetap tidak tahu kelakuan busuknya Farhan. Ayah, Ibu, ada apa? Kenapa sudah beres-beres? Tanya Jihan saat pulang dari jalan-jalan dengan Farhan melihat ayah ibunya sudah berkemas. Bu Mirna menatap Farhan sinis. Bukannya tadi mereka menolak diajak ke rumah Haifa dengan alasan Jihan harus istirahat? Kenapa malah diajak jalan keluar? Farhan jadi merasa serba salah. Perasaannya tidak enak. Adakah sesuatu terjadi di rumahnya? Sejak kejadian Haifa mengetahui dirinya mendua, Haifa memang jarang memberi kabar, bahkan kabar penting sekalipun. Tidak seperti dulu, anak-anak rewel saja selalu dikabarkan. Sejak semuanya terjadi,
Farhan terus-menerus dihantui rasa bersalah. Ayah sama ibu menunggu kedatangan orang tua Nak Farhan ke Surabaya untuk membicarakan semua, kata Pak Aryo tegas dengan tatapan tajam ke Farhan. Ayah, ada apa? Tanya Jihan kebingungan. Kenapa mendadak orang tuanya pulang setelah dari rumah Haifa? Ayah sama ibu balik ke Surabaya sekarang. Kamu jaga ya kandunganmu, sehat-sehat ya, kata Bu Marni sambil memeluk putri semata wayangnya. Farhan, antar ya, tawar Farhan. Tidak perlu, ayah sudah pesan taksi. Suara Pak Aryo terdengar ketus, membuat hati Farhan semakin mencelos. Perasaannya tak karuan. Apa yang telah terjadi sebenarnya, Haifa? Apa yang terjadi? Jihan buru-buru menelpon Haifa setelah ayah dan ibunya pergi. Kenapa ayah dan ibuku tiba-tiba pulang setelah dari rumah kamu? Tanya Jihan lagi, karena Haifa tak jua menjawab pertanyaannya. Hanya terdengar kebisuan dari ujung telepon. Haifa, kamu masih dengar aku, kan? Tanya Jihan. Iya Jihan, aku sedang di rumah sakit. Papa mertuaku kena serangan jantung, jawab Haifa pelan. Haifa enggan menjawab yang sebenarnya terjadi. Kalau serangan jantung yang dialami mertuanya itu disebabkan terbongkarnya bau busuk yang disembunyikan oleh Farhan, suami Jihan dan Haifa. Apa? Di mana? Tanya Jihan panik. Tut. Tanpa menjawab, Haifa memutus sepihak sambungan percakapan itu. Haifa. Jihan mencoba mengulangi panggilannya, tapi percuma. Haifa sudah menonaktifkan ponselnya. Bodohnya Jihan, bahkan alamat Haifa saja dia tak punya. Selama ini, Haifa yang rajin datang mengunjunginya. Farhan masih termangu di tempat duduknya. La masih memikirkan bagaimana cara meminta orang tuanya untuk mengunjungi orang tua Jihan. Perasaannya tidak enak. Bagaimana kalau orang tua Jihan sudah tahu kalau mertua Haifa adalah orang tuanya? Mas, mertua Haifa kena serangan jantung, ucap Jihan usai menutup teleponnya. Sedari tadi Farhan tenggelam dalam lamunan, hingga dia tak tahu kalau istri mudanya sedang menelpon Haifa. Apa? Mata Farhan mendadak membulat sempurna. Tanpa pikir panjang, disambarnya kunci mobil yang tadi baru saja diletakkan. Mas, kamu mau kemana? Tanya Jihan. Tapi Farhan tidak mengindahkan pertanyaan istri mudanya itu. Dia langsung berlari ke parkiran mobilnya sambil menelpon Haifa. Buat apa kamu kesini, anak kurang ajar, plak? Belum sampai Farhan masuk ke ruang perawatan, tamparan dari mamanya sudah mendarat di wajahnya. Mama, Farhan minta maaf, Mah, kata Farhan sambil berlutut di depan mamanya. Air mata membanjiri wajah tampan Farhan. Terasa perih tamparan di wajahnya. Tapi Farhan tahu ini belum seberapa dari perihnya luka yang dia torehkan ke hati mama dan papanya. Betapa kecewanya kedua orang tuanya atas perbuatannya. Pulang sana, kamu baru boleh bertemu papa setelah papamu sembuh. Kecuali kamu ingin hal buruk menimpa papa, teriak mama Farhan sambil meninggalkan Farhan masuk ke ruang perawatan. Haifa hanya dapat menatap Farhan dalam diam. Salahkah ia jika akhirnya semua tahu tentang ini? Sedangkan dia sudah sekuat tenaga berusaha menyembunyikannya. Farhan menatap Haifa sejenak. Lalu ia berdiri mendekati jendela kamar, menatap papanya yang terbaring lemah dari balik kaca jendela. Pulanglah mas, biar aku yang menjaga papa, kata Haifa sambil menghampiri Farhan, lalu menepuk bahu lelaki yang masih menjadi suaminya. Farhan menoleh ke Haifa. Direngkuhnya pundak Haifa dan dipeluknya erat. Maafkan mas, ya,
Dik, ulangnya. Entah untuk keberapa kalinya. Sudah Mas, sebaiknya kamu pulang. Haifa segera melonggarkan pelukan suaminya. Berlama-lama dalam pelukan Farhan karena itu hanya akan menyisakan sakit yang dalam. Jihan yang berada di kejauhan segera beranjak begitu melihat Farhan bergegas pergi. Sesekali Jihan menyeka air matanya. Dipesannya taksi untuk segera kembali ke apartemen sebelum Farhan sampai. Part 5. Mohon maaf jika suaranya terkadang tiba-tiba mengecil. Ini dikarenakan AI-nya belum sempurna, Jihan berpikir keras. Rahasia apa yang disembunyikan Farhan darinya? Siapakah mertua Haifa sebenarnya? Ada hubungan apa dengan Farhan? Apakah mereka sebelumnya sudah saling mengenal? Dari mana, Mas? Tanya Jihan pura-pura tidak tahu kemana Farhan pergi. Dia sudah sampai apartemen sebelum Farhan datang. Tak lupa, Jihan segera berganti baju agar tak terlihat dari bepergian. Bekas makeup juga sudah dihapus. Farhan hanya terdiam. Dia menimbang, dalam-dalam haruskah bohong lagi? Bukannya keluarganya pun kini sudah tahu kalau dia sudah menikah lagi. Bisa jadi orang tua Jihan pun juga sudah mengetahui. Mas mau mandi dulu. Akhirnya Farhan mengalihkan pertanyaan. Dia berharap seusai mandi, Jihan sudah tidur. Farhan memilih berlama-lama di kamar mandi. Pikirannya kalut. Papanya yang mendadak jatuh sakit karena ulahnya. Tentu saja bukan hanya papa dan mamanya yang terluka. Bisa jadi Kak Fira, kakaknya, satu-satunya juga akan marah besar padanya. Belum lagi keluarga Haifa. Papi mami mertuanya yang di Solo dan Mas Hanung, kakak Haifa, pasti juga akan murka. Penyesalan selalu datang belakangan. Farhan meluruhkan air matanya dan menyiram kepalanya dengan shower. Berharap pening di kepalanya segera hilang bersama air yang mengalirinya. Belum tidur, Han? Tanya Farhan saat masih mendapati Jihan duduk di tepi ranjang. Sepertinya Jihan masih memikirkan hal ganjil yang baru dialaminya. Ayah ibunya yang buru-buru kembali ke Surabaya usai berkunjung ke rumah Haifa, dan pemandangan Farhan dihajar mertua Haifa. Jihan menghela nafas dalam. Teringat anak kecil di supermarket yang memanggil Farhan papa pun turut menghantui pikirannya. Tapi mengapa dia tak berani mencecar pertanyaan itu ke Farhan? Kenapa lidah terasa keluh? Jihan memutuskan menarik selimutnya. Besok pagi, dia akan mencari tahu rahasia Farhan. Mungkin dengan datang ke kantor Farhan di jam istirahat bisa mendapatkan sedikit informasi. Apalagi kantor tempat Farhan bekerja terikat kontrak dengan kantornya. Bu Maharani, apa kabar? Sapa seorang bapak di dalam lift saat Jihan akan naik lift menuju kantor Farhan siang itu. Jihan berencana akan memberikan sedikit kejutan kepada Farhan dengan mengajaknya makan siang sambil melihat suasana kantor Farhan. Pak Fajar? Jihan membalas sapaan orang yang bernama Fajar. Direktur di perusahaan Farhan bekerja. Dia mengenainya karena beberapa kali bertemu saat meeting sewaktu di Surabaya. Saya dengar Bu Maharani ditempatkan di kantor pusat. Selamat, ya, Bu, kata Fajar sambil mengulurkan tangannya. Mereka kemudian terlibat pembicaraan singkat selama di lift karena sudah sering melakukan kerja sama. Ada perlu apa dengan Pak Farhan? Tanya Fajar setelah tahu maksud Jihan ingin menemui Farhan. Seingatnya, tugas Farhan sudah selesai yang berhubungan dengan Jihan. Mau ngajak makan siang saja, Pak? Jawab Jihan canggung. Dia baru ingat kalau dia belum resmi menjadi istri Farhan. Tak mungkin mengakuinya sekarang. Fajar sejenak menatap Jihan aneh. Setahu dia, Farhan tidak pernah pergi dengan perempuan lain selain istrinya di jam makan siang. Hanya dengan kolega kantornya, itu pun biasanya Farhan paling anti pergi berdua.
dia akan lebih memilih makan bersama kolega laki-lakinya. Oh ya Bu Jihan, Sabtu ini saya akan menikahkan anak saya. Saya persilahkan untuk datang. Nanti undangan saya kirim ke rumah. Kirimkan saja alamat tempat tinggal di Jakarta, kata Fajar, sambil berpamitan sebelum keluar dari lift ketika tiba di lantai kantornya, sedang Jihan melanjutkan ke lantai lebih atas lagi, tempat Farhan bekerja. Lift menunjukkan lantai 17, tempat Farhan bekerja. Jihan bergegas keluar. Bisa ketemu dengan Pak Farhan? Tanya Jihan kepada resepsionis yang bertugas di depan ruangan. Pak Farhan baru saja keluar. Ke rumah sakit, ayahnya kena serangan jantung, jawab sang resepsionis. Kening Jihan. Ya berkerut. Ayahnya? Bukannya ayah Mas Farhan ada di Bandung? Kenapa Mas Farhan tidak bercerita kalau ayahnya sakit? Mengapa disembunyikan harus disembunyikan dariku? Bukannya aku istrinya? Ataukah Mas Farhan tidak menganggap aku sebagai istrinya? Jihan bertanya dalam hati. Rumah sakit mana ya Mbak? Tanya Jihan kemudian. Kurang tahu ya Bu, tadi hanya... Bilang begitu, jawab resepsionis itu dengan sopan. Jihan menarik nafas dalam. Bergegas dia pergi setelah mengucapkan terima kasih kepada resepsionis itu. Pikiran Jihan tiba-tiba tertuju pada rumah sakit yang semalam dikunjungi Farhan. Segera Jihan memesan taksi dan menuju rumah sakit itu. Jihan tergesa menuju ruang perawatan tempat kemarin dia melihat Farhan ditampar oleh seorang ibu. Langkah kaki Jihan terhenti saat melihat bayangan Farhan masuk ke ruangan itu. Pelan Jihan melangkah ke sana. Lalu dia memilih melihat ke dalam melalui jendela yang menghubungkan dengan teras. Tampak Farhan sedang bercengkrama dengan seorang bapak yang terbaring di sana. Itu pasti ayahnya Farhan. Bergegas Jihan akan masuk, namun tiba-tiba, "Siapa Anda?" tanya seorang ibu yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Farhan dan papanya serta merta menoleh ke arah pintu. "Jihan!" Suara Farhan tercekat di tenggorokan. Mata Mama Farhan terbelalak lebar. "Jadi ini yang namanya Jihan? Si pelakor itu?" teriak Mama Farhan lantang. Mendengar namanya disebut pelakor, wajah Jihan jadi pias. Jihan menatap Farhan lekat dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa maksud semua ini? Sudah Ma, jangan keras-keras, malu sama yang lain." Vira yang ada di sebelah mamanya segera menarik tangan mamanya yang sudah hampir menyentuh Jihan. "Jihan, ayo, kita keluar," ajak Farhan, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Mamanya terlihat sangat emosi. Untungnya ada Vira, kakak Farhan, yang menemani. "Kak, tolong jaga ayah. Aku keluar dulu," pamit Farhan tanpa menoleh ke mamanya. Dia tahu mamanya sangat marah padanya. Tadi ia berulang kali diusir, namun Farhan tetap bertahan karena ingin meminta maaf kepada papanya. "Mas, kenapa wanita itu menyebut aku pelakor?" tanya Jihan saat tiba di kantin rumah sakit. Farhan membeli 2 gelas teh panas. "Ada kesalahpahaman saja. Tidak perlu kamu pikirkan," jawab Farhan. Farhan mendesah dalam hati, akankah kini saat yang tepat untuk berterus terang? Atau dia akan lebih lama bersembunyi dalam kebohongan dan terus-menerus menambah panjang deretan luka dan dosa? "Bagaimana kamu bisa berada di sini?" tanya Farhan, mengalihkan pertanyaan Jihan. Farhan penasaran karena dia tidak memberitahu ke Jihan. "Soal hal ini, aku ke kantormu," resepsionis yang bilang, jawab Jihan apa adanya. Farhan sejenak berpikir. "Oh ya, tadi memang pamit, tapi bukankah dia tidak menyebut nama rumah sakitnya?" "Apakah mereka orang tuamu, Mas?" tanya Jihan meyakinkan.
Jika iya, bukankah ada baiknya ketemu di sini untuk berkenalan? Farhan sejenak berpikir lagi. Kalau sudah bertanya ke resepsionis, artinya Jihan ada kemungkinan diberitahu siapa yang sakit. Kalau sampai ketahuan bohong, maka bisa jadi kebohongan lain akan terendus. Papamu yang sakit, bukan? Tanya Jihan kemudian, setelah melihat Farhan tampak ragu untuk menjawab, "Kenapa kamu nggak bilang kalau papamu di Jakarta?" Jihan segera beranjak dari duduknya. Dia tak mengindahkan Farhan yang terdiam dalam keraguan. "Jihan, kamu mau kemana?" tanya Farhan setelah sadar Jihan telah bangkit dari duduknya. "Menemui mertuaku," jawab Jihan bergegas melangkah kembali ke ruang perawatan. "Jangan ceroboh, Jihan," kata Farhan sembari mencengkeram pergelangan tangan Jihan. Jihan menghentikan langkahnya lalu menatap tajam ke Farhan. Tatapan tajam yang pertama dia tujukan ke Farhan. "Papaku dalam kondisi tidak baik. Aku mohon jangan ke sana," kata Farhan melunak. "Kenapa tidak baik, Mas? Apa kehadiranku akan menyebabkan lebih tidak baik?" tanya Jihan menyelidik. "Untuk saat ini, iya," jawab Farhan. Kepalanya menunduk, matanya tak berani menatap Jihan. "Tapi kenapa?" tanya Jihan lagi. "Jihan, jam istirahat siang sudah usai. Mari kita kembali ke kantor," kata Farhan mengalihkan pembicaraan. Jihan menatap Farhan lekat. Ada banyak rahasia yang masih ingin dia ketahui. Jihan yakin dalam waktu dekat dia akan mengetahuinya. "Sitral," panggil Jihan saat melihat Haifa berjalan di lobi kantornya dengan tergesa. Saat itu jam pulang kantor. Haifa menyipitkan matanya. Kenapa Jihan datang tanpa memberitahu? Padahal Haifa sedang buru-buru hendak ke rumah sakit. "Mau langsung pulang?" "Aku ikut ya," rengek Jihan. "Aku pengen ketemu ponakan-ponakanku," ujar Jihan lagi. "Tapi aku mau ke rumah sakit, besok mertuaku," jawab Haifa. Haifa baru sadar kalau dia belum mengenalkan Jihan ke anak-anaknya. Tapi Haifa sepertinya tidak mungkin mengajak Jihan ke rumah. Banyak rahasia yang tak bisa disembunyikan kalau datangnya mendadak seperti ini. "Aku ikut besok deh," pinta Jihan cepat. Dia harus tahu apa rahasia di balik pria sakit di rumah sakit itu. Apa hubungan sebenarnya antara mertua Haifa dengan Farhan? Apa suami Haifa dan Farhan masih ada hubungan kekerabatan? Tapi Han, apa kamu sudah izin suamimu? Haifa berharap Farhan tak akan mengizinkan. Tak menunggu waktu lama, Jihan segera menekan nomor Farhan yang ada di ponselnya. "Nggak diangkat, Fa. Udah langsung aja, nanti aku izin di jalan. Pasti Mas Farhan masih sibuk lembur," jawab Jihan setengah memaksa. Haifa bagai makan buah si malakama. Mengajak ke rumah atau ke rumah sakit, resikonya sama besar. Tapi kan mertuanya tidak tahu siapa Jihan. Toh mereka belum pernah ketemu. Sepertinya lebih aman diajak besok saja. "Haifa," panggil Fira, kakak Farhan, saat Haifa dan Jihan hampir tiba di area ruang perawatan. "Hai Kak Fira," sahut Haifa sambil menghentikan langkahnya. Dihamburkannya pelukan ke kakak ipar perempuan semata wayangnya ini. Haifa dan Fira memang dekat. Sudah seperti kakak kandungnya karena Fira tidak memiliki saudara perempuan. "Kapan datang dari Bandung?" tanya Haifa. "Sudah lama mereka tak bersua." Biasanya keduanya sangat nyambung diskusi apa saja. Fira tidak segera menjawab pertanyaan Haifa. Matanya menatap Jihan lekat, sementara Jihan mencoba untuk tersenyum meskipun dia merasa getir. Peristiwa siang tadi masih melekat di bayangannya. Sebutan pelakor. Tapi Jihan masih penasaran. Jika memang orang tua Farhan adalah mertua Haifa, lalu apa hubungannya Farhan dengan Haifa?
apakah mereka hanya ipar? Atau, tiba-tiba pikiran buruk menghantui Jihan. Tapi, Jihan harus kuat menerima kenyataan ini. Aku harus bisa mengetahui rahasia Farhan dan keluarganya, karena aku akan menjadi bagian dari keluarganya. Tapi, jika kenyataan itu pahit, jika aku benar-benar pelakor, apa yang harus kulakukan? Gumam Jihan dalam hati. Jihan menoleh ke Haifa, menatap sahabatnya untuk menghindari tatapan Fira yang tajam terhadapnya. Kenapa, Kak? Ini Jihan, sahabatku. Haifa baru sadar kalau dia belum memperkenalkan Jihan pada kakak iparnya. Namun, biasanya kakak iparnya itu ramah pada siapa saja. Kenapa hari itu terlihat berbeda? Apa Fira sudah mengetahui sesuatu batin Haifa? Apakah dia istri Farhan? Tanya Fira tajam. Matanya masih belum beralih pada Jihan. Sepertinya Fira mencoba menahan emosinya agar tidak meluap. Haifa dan Jihan saling bertatapan. Haifa menghela nafas. Benaknya berpikir keras, jawaban apa yang tepat untuk diberikan. Namun, kebimbangan Haifa seperti memberi petunjuk ke Jihan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Kenapa wanita itu bertanya dengan nada seperti itu pada Haifa? Ada apa sebenarnya? Batin Jihan. Betul, Kak? Saya Jihan, istrinya Farhan. Jihan mengulurkan tangan dengan penuh percaya diri. Bukankah harusnya begitu? Plak! Sebuah tamparan keras mengenai wajah mulus Jihan. Kak Fira! Jerit Haifa, kaget. Haifa segera menjauhkan Jihan dari Fira. Pipi Jihan memerah menyisakan bekas tamparan Fira. Dengan wajah yang memerah, Fira segera meninggalkan Haifa dan Jihan tanpa sepatah kata pun. Kenapa, Haifa? Kenapa? Tanya Jihan sambil memegang pipinya yang terasa panas. Air mata sudah menggenang di wajahnya. Haifa hanya bisa menenggelamkan kepala Jihan ke dalam pelukannya. Sepertinya kamu harus tunggu di sini, kata Haifa sambil membimbing Jihan untuk duduk di kursi yang tak jauh dari mereka. Aku akan temui mertuaku dulu, ya. Kamu tidak apa-apa, kan menunggu sebentar, tanya Haifa. Haifa, digenggamnya pergelangan tangan Haifa. Ditatapnya Haifa lekat. Mata Jihan masih berkaca-kaca, sesekali dihapusnya air mata yang masih menetes di sana. Aku ingin penjelasan, sambung Jihan. Siapa Farhan? Mengapa mereka menyebutku pelakor? Tanya Jihan sambil mengusap air matanya. Siapa mereka? Haifa balik bertanya. Keningnya berkerut memikirkan kata mereka yang disebut Jihan. Aku tadi siang sudah ke sini dan bertemu seorang ibu. Dia menyebutku pelakor, jawab Jihan. Tatapannya menerawang. Mata Haifa membola. Jadi, Jihan sudah bertemu dengan mama mertuanya. Dada Haifa terasa sesak. Bagaimana bisa Jihan bertemu dengan mertuanya? Bagaimana bisa Jihan tahu kalau mertuanya sedang dirawat di sini? Sepertinya sudah waktunya semuanya terungkap batin Haifa. Baiklah, jawab Haifa. Kemudian, Haifa kemudian mengajak Jihan keluar dari kompleks rumah sakit itu. Di seberang rumah sakit ada sebuah kafe yang cukup nyaman untuk sekedar ngobrol. Haifa segera memesan 2 minuman untuk mereka berdua. Jadi, kalian suami istri? Tanya Jihan kaget. Matanya sempurna membulat. Tangannya mengepal kuat menahan marah. Kamu jahat sekali, Haifa. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Kamu ingin aku disebut pelakor seperti ini? Tidak, Haifa. Aku tidak akan memaafkanmu, teriak Jihan sambil berdiri dari kursinya. Jihan berlari keluar dari kafe. Haifa hanya diam mematung, menyaksikan Jihan pergi menghilang di bawah sebuah taksi. Haifa kembali ke rumah sakit. Dia terduduk di teras ruang perawatan papa mertuanya. Setelah melihat melalui jendela ada Farhan,
di sana. Masih terbayang olehnya betapa kecewanya Jihan terhadapnya. Haifa tahu ini sangat menyakitkan bagi Jihan. Pasti Jihan merasa ditipu olehnya. Setelah beberapa minggu saja dia berpura-pura tidak mengenal Farhan. Sungguh, aku tak bermaksud menyakitimu, Han. Maafkan aku, Jihan. Kalau kamu tahu, aku lebih sakit dari itu, gumam Haifa. Haifa memaki dirinya yang lemah. Seharusnya dia tidak perlu berpura-pura seperti itu di depan Jihan. Seharusnya dia berterus terang dari awal saat pertama kali melihat Farhan. Seharusnya hari itu dia bisa saja menampar Farhan atau marah pada laki-laki yang telah menyakitinya dan juga menyakiti sahabatnya. Tapi buktinya, dia tak bisa. Dia tidak tega menyakiti Jihan. Jihan adalah sahabatnya, meski sekian tahun mereka berpisah dan tak pernah berkomunikasi. Namun buktinya rasa persahabatan itu masih ada. Tak hanya menganggap sebatas sahabat, namun juga sudah seperti keluarganya sendiri. Haifa menghela nafas. Keputusannya sudah bulat. Melepas Farhan adalah jalan terbaiknya. Jihan sangat membutuhkan Farhan. Apalagi sekarang Jihan sedang hamil anak Farhan. Kamu di sini, Dik. Suara Farhan membuyarkan lamunan Haifa. Farhan mengambil duduk di sebelah Haifa. Jihan sudah tahu semuanya. Segera kamu urus perpisahan kita, ucap Haifa dengan suara bergetar. Disekenya air mata yang sudah terlanjur mengalir. Tidak, Dek, kita takkan pernah berpisah. Farhan meraih pundak Haifa. Namun, buru-buru Haifa menepisnya. Kamu jangan egois, Mas. Aku tidak mau. Aku mau melepaskanmu. Jihan lebih membutuhkanmu. Haifa bangkit dari duduknya, lalu berlari menjauh. Farhan memasuki halaman rumahnya. Usal dari rumah sakit, Farhan ingin mengunjungi anak-anaknya setelah sekian lama dia tidak pulang. Apalagi kata-kata Haifa hendak pisah sangat menakutkan baginya. Dia takut akan kehilangan harta paling berharganya, keluarga. Tampak Rio dan Roni sudah menyambutnya di depan pintu. Papa! Romi segera menghambur ke gendongan Farhan. Sedang Rio akan mengekor di belakangnya dengan celotehnya. Aku lihat orang mirip Papa di supermarket. Mirip banget, Pal, celoteh Rio dengan penuh semangat. Tapi dia sama tante-tante. Pasti bukan Papa, lanjut Rio. Anak berusia 5 tahun itu sepertinya sambil berpikir dan membayangkan apa yang telah dilihatnya. Sejenak Farhan terhenyak. Ngilu sekali rasa hatinya telah membohongi anaknya sendiri. Pal, Papa kok diam? Tanya Rio sambil menguncang pinggang Farhan, menyentak kesadaran Farhan yang dari tadi terdiam. Oh, terus orangnya bilang apa? Tanya Farhan berusaha menutupi kegagapannya. Orangnya nggak bilang apa-apa, persis kayak Papa ini. Bengong, ujar Rio tanpa rasa bersalah. Farhan segera menggandeng anaknya masuk rumah. Lalulah mengalihkan pembicaraannya. Anak-anak sejenak memang mudah dialihkan pembicaraannya. Tapi memorinya akan terus mengingatnya. Jihan yang berdiri tak jauh dari pintu pagar menyeka air matanya. Diam-diam dia mengikuti mobil yang dikendarai oleh Farhan. Dia merasa harus tahu selapa sebenarnya suaminya itu. Pemandangan di depannya benar-benar menegaskan jika Farhan bukanlah seperti yang dia impikan. Dia bukanlah pria single yang datang pada saat yang dia dambakan dan mampu menaklukkan hatinya. Bahkan, dia adalah pria yang sudah berkeluarga dan memiliki lebih dari satu anak. Dan benar, anak kecil yang mereka temui di supermarket benar anak Farhan. Betapa teganya kamu berbohong padaku, Mas. Betapa teganya kamu membohongi anak kecil itu, Mas. Gumam Jihan, geram. Lalu, apalagi yang diharapkan dari seorang Farhan?
Jihan segera menaiki taksi yang sedari tadi menunggunya. Jihan ingin pergi menjauh dan membawa kehancuran dan luka hatinya. Jihan menyeka air matanya. Dia sudah menelpon kantornya di Surabaya dan sudah mengajukan pindah kembali dari kantor pusat di Jakarta. Keputusannya bulat. Dia akan kembali ke Surabaya. Rasa sakit hatinya tak mampu membuatnya bertahan di Jakarta. Jihan segera mengemasi barang-barangnya. Dia tidak mau bertahan dengan Farhan, lelaki yang telah membohonginya, bahkan tega menyembunyikan identitasnya. Bodohnya, selama ini mengapa dia benar-benar tidak ingin mencari tahu? Jihan begitu terbuai, mungkin karena keinginan besarnya yang ingin segera menikah. Datangnya Farhan sungguh sangat membutakannya. Jihan bergegas segera meninggalkan apartemen sebelum Farhan pulang. Segera dibookingnya hotel yang terletak di dekat bandara. Keesokan pagi, Jihan bertekad harus terbang ke Surabaya dengan penerbangan paling pagi. Dia ingin menenangkan diri, tak ingin lagi bertemu dengan Farhan. Entahlah rencana ke depan. Mungkin juga dia akan mencari pekerjaan di tempat lain dan pindah apartemen di Surabaya agar Farhan tak lagi bisa menemuinya. Jihan bergegas menumpang taksi yang telah dipesannya. Bayangan Haifa mengembara di benaknya. Sungguh, apa yang kamu pikirkan, Haifa? Begitu teganya kamu ikut membodohiku. Apa salahku padamu? Mengapa kamu biarkan suamimu menikah denganku? Gumam Jihan. Kini Jihan merasa sendiri. Tak ada lagi sahabat yang bisa dia percaya. Bahkan suami yang dia pikir akan menjadi pelabuhan hatinya pun turut membohonginya. Hatinya hancur. Jihan mengelus perutnya yang masih rata. Ada buah hati yang dia idam-idamkan di sana. Tapi dengan kenyataan ini, haruskah dia bertahan? Jihan merasa sangat sakit. Jihan segera mengganti SIM card ponselnya. Untuk sementara, dia hanya mau dihubungi oleh orang kantor dan orang tuanya. Dia tidak ingin dihubungi oleh siapapun. Hatinya teramat sakit. Farhan membuka pintu kamar Rara. Ada Haifa sedang menimang anak bungsunya itu. Hati Farhan merasa pedih. Sikap Haifa sangat dingin padanya. Berbagai bayangan masa lalu berkelebatan si benak Farhan. Mas, pulanglah ke Jihan. Dia lebih memerlukanmu, ujar Haifa begitu Farhan mendekatinya. Part 6. Mas, pulanglah ke Jihan. Dia lebih memerlukanmu, ujar Haifa begitu Farhan mendekatinya. Farhan mengambil Rara dari gendongan Haifa. Anak perempuan yang lucu itu dulu sangat diinginkan kehadirannya setelah kelahiran kedua anak lelakinya. Farhan seperti tak mengindahkan kata-kata Haifa. Kata-kata yang berulang diucapkan Haifa begitu menyakitinya. Namun Farhan sadar sakit hati yang diderita Haifa mungkin akan sulit untuk disembuhkan. Bisa saja jika perempuan yang dinikahinya bukan Jihan, Haifa akan berbuat kasar. Tapi hati Haifa menjadi beku begitu mengetahui bahwa dengan Ranilah dirinya mendua. Mas, kamu pulang ke rumah Jihan atau aku tinggalkan anak-anak. Bisik Haifa penuh penekanan di telinga Farhan. Farhan terkesiap. Ditatapnya wajah Haifa, sosok yang masih dicintainya, namun menanggung luka yang dalam akibat ulahnya. Cepat kamu pergi dari rumah ini, ucap Haifa, sambil mengambil kembali Rara dari dekapan Farhan. Farhan tersentak. Dihembuskannya nafas dalam-dalam. Dia kalah, sementara dia mengalah karena dialah yang salah. Papa mau kerja lagi? Tanya Rio sambil mengejar papanya yang melangkah keluar rumah. Farhan segera berjongkok agar kepalanya sejajar dengan wajah anak sulungnya itu. Jaga mama dan adik-adik, ya nak, papa pergi dulu.
Dipeluknya Rio, lalu diciuminya wajah anak sulungnya itu, seolah-olah enggan berpisah. "Papa kenapa menangis?" tanya Rio saat melihat wajah sendu ayahnya. Ujung mata Farhan sudah mengeluarkan air mata. "Papa masih kangen Rio, Romi, dan Rara. Tapi papa harus pergi sekarang," jawab Farhan sambil bangkit lalu mengaca rambut Rio. Dia tak ingin lebih lama membuat putranya bertanya-tanya. "Papa nggak apa-apa pergi? Papa kan harus kerja. Jangan menangis." "Bye, papa." Ucapan Rio semakin membuat hati Farhan tersayat-sayat. Anak itu melambaikan tangan pada Papa Noah. Farhan segera melangkah masuk ke mobil. Dia sudah tak tahan lagi untuk tidak menyeka air matanya yang luruh. Rasa bersalah kepada anak-anak menyelimuti pikirannya. Segera Farhan mengemudikan mobil menuju apartemen. Apartemen yang sepi tiada celoteh anak-anaknya. Apartemen yang terpaksa menjadi pelabuhan akibat kesalahan fatalnya. Hanya Jihan yang ada di sana. Dan entah bagaimana dia akan menjelaskan semua ini kepada Jihan. Farhan berusaha keras memutar otaknya. Farhan melangkah tanpa semangat ke unit apartemennya. Berjuta penyesalan seolah tak berguna lagi. Haruskah dia menjalani takdir atau memperbaiki semuanya? Jihan. Jihan? Dipanggilnya istri mudanya itu berulang kali. Tak biasanya apartemen itu sepi. Sejak ada Jihan, wanita itu selalu menyambut hangat kedatangannya meski dia sudah tak sehangat sebelumnya. Sepidot Farhan memindai pandangannya ke seluruh sudut apartemen. Keningnya berkerut. Kenapa benda-benda milik Jihan tidak ada? Farhan segera membuka lemari pakaiannya. Kosong. Jihan? Kemana dia pergi? Farhan segera meraih ponselnya. Diteleponnya nomor Jihan, namun tak ada jawaban. Bahkan nada panggilnya pun mirip dengan nomor yang tidak aktif. Tubuh Farhan seketika luruh di lantai. Apa yang dia takuti seperti menjadi kenyataan. Jihan sudah terluka. Diteleponnya Haifa, satu-satunya sahabat Jihan di Jakarta. Namun tak jua panggilan itu diangkatnya. Farhan menatap nomor ayah Jihan di daftar kontaknya. Beranikah dia menelponnya? Bukankah ini memalukan? Farhan mendesah kesal. Kesal pada dirinya sendiri. Lalu bergegas dia kembali ke rumah Haifa. "Haifa, buka pintu!" teriak Farhan. Jam sudah menunjukkan pukul 23 WIB. Rumahnya sudah gelap, tandanya semua penghuni sudah tidur. "Pak Farhan kok balik lagi?" tanya Embok Sumi yang tergopoh-gopoh membuka pintu. Tanpa menjawab pertanyaan Embok Sumi, Farhan melesak masuk ke dalam. Farhan langsung masuk ke kamarnya. Dilihatnya, Haifa masih belum terlelap. Sesekali wanita itu menyeka air matanya. "Haifa, Jihan tidak ada di apartemen," seru Farhan sambil duduk di sisi ranjang. "Tatapannya kosong. Aku tidak tahu, Mas." Haifa menjawab tanpa menoleh. Dia sudah tidak bisa mengkhawatirkan apa-apa. Bahkan dia tak khawatir lagi dengan dirinya sendiri. "Haifa, bangun dulu," ujar Farhan sambil mengusap bahu Haifa yang berbaring membelakanginya. "Jihan nggak ada? Mas harus bagaimana?" tanya Farhan bingung. Dia memang bodoh. Tak seharusnya menanyakan ini pada Haifa. Tapi pada siapa lagi? "Mas, aku nggak tahu. Dan aku nggak mau tahu. Silahkan kamu pergi dari rumah ini," sahut Haifa lirih. Tanpa menoleh, Farhan segera beranjak. Tak ada gunanya memaksa Haifa. Hatinya pun pasti sangat terluka. Jihan menghambur di pelukan ayah dan ibunya setiba di Surabaya. "Ranil, kamu nggak apa-apa, nak. Kenapa kamu datang sendiri, nak?" Ibu Jihan memeluk erat dan mengusap kepala putrinya. Semalam, tak henti-hentinya Farhan menelpon. Tapi sayang, keluarga ayah Jihan sudah tidur.
sehingga panggilan tersebut tidak diangkat. Jihan hanya menggeleng. Air matanya tak dapat dibendung. Sesekali disekanya air mata itu dengan punggung tangannya. Kurang ajar laki-laki itu. Ayah Jihan mengepalkan tangannya. Pria parubaya itu sudah tak sudi menyebut namanya. Harga dirinya sudah tercabik-cabik oleh kebohongan Farhan. Ayah, tolong jangan beritahu Mas Farhan kalau Jihan pulang. Jihan tidak mau menemui Mas Farhan dulu. Jihan ingin menenangkan diri, kata Jihan di antara isak tangisnya. Tapi Jihan, dia harus tetap bertanggung jawab. Dia harus mengurus dokumen pernikahan resmi denganmu. Kamu perlu status anakmu kalau dia sudah lahir, tukas Pak Aryo. Papa, Jihan tidak lagi menginginkan anak ini. Lagil tangis Jihan pecah. Jihan benci Mas Farhan. Jihan benci Haifa. Mereka menipu Jihan. Teriak Jihan sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Dibantingnya pintu kamar itu dengan keras. Pagi itu, Farhan memutuskan pergi ke kantor Jihan untuk mencari informasi tentang keberadaan istri mudanya itu. Karena masih menikah siri, Farhan tak banyak kenal dengan karyawan di kantor tempat Jihan bekerja. Berkenalan pun juga belum pernah. Farhan terdiam sesaat di depan meja salah satu rekan kerja Jihan. Setelah memperkenalkan diri sebagai teman Jihan, Farhan segera menanyakan keberadaan Jihan. Maaf Pak, Bu Maharani sudah mengajukan proses mutasi kembali ke Surabaya. Katanya ada masalah keluarga, jawab wanita dengan name tag bernama Asri, rekan kerja Jihan. Mata Farhan membola. Apa? Jihan ke Surabaya? Farhan hampir tak percaya. Secepat itukah dia mengambil keputusan kembali ke kotanya? Padahal belum ada sebulan Jihan pindah ke Jakarta. Tentu saja ini tak mudah. Jika saja Jihan bukan pegawai yang diandalkan di kantornya, tentu saja hal ini hampir mustahil. Perasaan Farhan tak karuan. Bahkan Jihan sebagai istrinya tak meminta pertimbangan apapun padanya tentang keputusan besar itu. Farhan benar-benar merasa tak berharga. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya, ujar Farhan sambil melangkah meninggalkan kantor Jihan. Bahkan, staf tadi sudah mengatakan bahwa alasan kepindahan adalah masalah keluarga. Jadi, tak mungkin Farhan bertanya lebih lanjut. Terpaksa, Farhan harus segera menyusul ke Surabaya sebelum semuanya terlambat. Dia harus menjelaskan semuanya pada istri mudanya. Meski entah bagaimana penerimaan Jihan dan kedua orang tuanya nanti, semua memang kesalahannya. Semua butuh tanggung jawabnya, dan ia tak mungkin lari dari semua itu. Farhan segera memesan penerbangan ke Surabaya. Dia izin pada atasannya kalau ada keperluan keluarga. Apalagi atasannya juga tahu kalau ayahnya baru saja masuk rumah sakit. Meski sebenarnya keperluannya tak ada hubungannya dengan kesehatan papanya, karena semua semata-mata karena hendak menyusul Jihan. Setelah 1,5 jam dalam pesawat, Farhan menumpang taksi menuju rumah orang tua Jihan. Waktu berjalan begitu cepat hingga tak terasa taksi yang membawa Farhan dari Bandara Juanda berhenti tepat di depan rumah Jihan. Rumah itu dulu sering Farhan kunjungi dengan hati yang berbunga. Rumah itu juga salah satu tempatnya mengusir sepi karena terpisah dari keluarganya di Jakarta. Farhan merasa bodoh. Jakarta-Surabaya tidak terlalu jauh. Harusnya dia yang mengalah pulang ke Jakarta setiap akhir pekan. Tapi dia justru memanfaatkannya mencari kesenangan. Andai saja saat itu dia bisa melawan egonya, andai saja waktu itu dia memilih untuk kembali ke Jakarta saat waktu luang, tentu akan beda ceritanya. Dan sekarang, Farhan harus menanggung akibatnya.
Kesenangan sesaat yang menghancurkan seluruh masa depannya, masa depan keluarganya, keluarga besarnya. Jika waktu bisa diputar ulang, rasanya tak ingin melakukan semua itu. Namun, semua telah terjadi, tak ada gunanya disesali. Sekarang, waktunya untuk mencari solusi. Farhan memutuskan melangkah masuk ke dalam rumah. Apapun yang terjadi, harus dia terima dengan lapang dada. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Cuma satu hal yang dia enggan, meninggalkan Haifa, wanita yang telah melahirkan darah dagingnya, wanita yang telah banyak berkorban untuknya. Tidak, Farhan tak akan mau meninggalkan Haifa. Haifa adalah cinta pertama dan terakhirnya. Segala pengorbanan telah diberikan Haifa untuknya. Bahkan Haifa rela tidak pernah promosi di kantornya karena selalu mengutamakan rumah tangganya. Ketika semua teman seangkatan Haifa sudah jadi bos, Haifa masih menjadi staf. Akhirnya, kamu datang juga. Wajah dingin, Ayah Jihan menyambutnya di depan pintu. Ayah Jihan yang dulu selalu hangat, kini hanya menyisakan tatapan mata sinis. Tak ada keramahan tergambar di wajahnya. "Mana Jihan, Ayah?" tanya Farhan setelah menyalami ayah dan ibu Jihan. Farhan sangat mengkhawatirkan kondisi Jihan. Apalagi dia sedang mengandung dan belum lama harus bedrest. "Jangan panggil aku ayah, kalau kamu belum juga mengurus pernikahan sahmu dengan Ranil," kata ayah Jihan tegas. Mendengar kata pernikahan, kepala Farhan terasa berdenyut. Bagaimana mungkin dia meminta izin ke Haifa? Bagaimana jika Haifa malah meminta menceraikannya? "Kalau kamu tidak segera urus, jangan harap kamu bisa bertemu dengan Ranil," seru ayah Jihan. Jawaban itu sebenarnya menegaskan kalau Jihan ada di rumah itu. Tapi Farhan merasa harus bertemu. Dia harus menjelaskan semuanya. Dia tak ingin hal buruk terjadi pada Jihan. "Pergi kamu sekarang juga dari rumah saya," seru ayah Jihan lagi. Tapi ayah Farhan terbata. Dia enggan pergi sebelum bertemu istri mudanya. "Sudah saya bilang, jangan panggil saya ayah loh." Ayah Jihan mengulang dengan nada ketus. Sorot matanya menyimpan kebencian. Begitu cepatnya rasa sayang dan hangat itu berubah jadi benci. "Tapi Pak, saya ingin menemui Jihan dulu," ujar Farhan penuh harap. Bagaimanapun dia harus memastikan Jihan baik-baik saja. Jihan, gadis yang pernah mengisi hatinya. Namun entah kenapa, setelah semuanya diketahui oleh Haifa, rasa cintanya ke Jihan terkikis begitu saja. Benarkah dulu apa yang dia rasa ke Jihan adalah cinta? Ataukah hanya nafsu belaka? "Pergi kamu dari sini, atau saya panggil satpam buat mengusirmu," hardik ayah. Jihan tak sabar. Pak Aryo sudah muak melihat tampang Farhan. Selain terus mengulur waktu untuk menikahi anaknya, ternyata Farhan adalah pembohong. Hal yang tak dapat dimaafkan olehnya. Tapi ayah Jihan berjanji tak akan membiarkan Farhan hidup bahagia. Farhan telah menyakiti anak kesayangannya, anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Jihan tumbuh dengan segudang prestasi dan karir yang bagus. Sekarang karirnya terancam hancur gara-gara ulah Farhan. Jihan hancur. Jihan depresi. Jihan memandang foto yang menempel di dinding kamarnya. Ada foto saat akad nikah dengan Farhan yang dulu sangat dicintainya. Lalu pandangannya berpindah ke foto lain saat dia bulan madu ke Lombok. Bayangan, kenangan, masa bahagia tiba-tiba tergambar di pelupuk matanya. Kebahagiaan yang dulu sangat dia impikan. Kebahagiaannya yang datang saat dia merasa teman-temannya mulai mengucilkannya karena statusnya yang masih single di usia hampir kepala 3. Kenapa dulu dia tak pernah menyangka apapun kepada Farhan.
Siat Farhan beralasan tak bisa ke Surabaya karena banyak pekerjaan saat akhir pekan. Dia pun percaya begitu saja. Rasa kesal kepada diri sendiri akhirnya menyelimuti pikiran Jihan. Dielusnya perutnya di mana di sana ada janin buah cintanya dengan Farhan. Tiba-tiba, Jihan merasa benci dengan kehamilannya. Mengapa dia harus hamil dengan lelaki pembohong seperti Farhan? Pranggigi dengan sekuat tenaga Jihan membanting foto-fotonya dengan Farhan yang menempel di dinding kamarnya. Lalu ia meraih apa saja yang ada di dekatnya dan membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Rasa bencinya ke Farhan seperti hendak dilampiaskan. Ranil buka pintunya. Suara ibu Jihan dari luar sambil mencoba menarik handle pintu. Tapi gagal, pintu itu terkunci dari dalam. Jihan, buka, nak pintunya. Teriak ibu Jihan mengibah. Namun, tak ada sahutan terdengar dari dalam. Hanya bunyi benda-benda jatuh yang dibanting dengan keras dan teriakan Jihan. Sayangnya, hari itu hanya ibu Jihan yang ada di rumah. Sementara ayahnya sudah pergi ke kantor. Bergegas, Bu Marni keluar rumah, berlari menuju pos satpam. Pikirannya sudah kalut, dipanggilnya satpam agar segera datang ke rumahnya. "Pak, tolong, bantu saya buka kamar anak saya," kata Bu Mirna tergopoh-gopoh. Segera satpam yang bertugas bergegas mengikuti Bu Mirna yang berjalan dengan tergesa. "Seru ke." Dengan sekali tendangan, pintu berhasil didobrak. "Ranil tidak KKK," teriak ibu Jihan. Dipeluknya anaknya yang sudah terbaring di lantai kamarnya dengan bersimbah darah. Ada cutter di sampingnya. Pergelangan tangannya menerus mengucurkan darah. Farhan langsung kembali ke Jakarta. Sesuai permintaan orang tua Jihan, Farhan akan segera mengurus dokumen pengesahan pernikahannya dengan Jihan. Itu adalah satu-satunya jalan untuk mengurangi beban mental yang Jihan rasakan. Melihat Jihan mencoba bunuh diri, perasaan Farhan hancur. Tak terpikirkan olehnya jika keadaan akan menjadi seburuk ini. "Dik, maafkan Mas," ucap Farhan pada Haifa. "Mas, aku sudah bilang berkali-kali, aku sudah memaafkanmu, kembalilah ke Jihan. Dan segera urus perpisahan kita," jawab Haifa, datar. Rasa cinta pada Farhan sudah terkikis. Bagi Haifa, pengkhianatan ini tak dapat dimaafkan. Pengkhianatan itu telah melahirkan banyak kebohongan-kebohongan. Haifa tak bisa hidup dengan kebohongan. Haifa tak ingin sama sekali dimadu. Haifa yakin Farhan tak akan bisa adil. Dia hanya bisa berbohong untuk menyenangkannya, termasuk berbohong ke anak-anak agar tidak membuatnya luka. Bukankah ini lebih menyakitkan? Bisakah berbahagia di atas kebohongan? "Dik, aku tidak mau kita berpisah. Aku mencintaimu. Aku mencintai anak-anak." Farhan mendekat. Disekanya kembali air mata penyesalan yang mulai menggenang. Farhan sadar dia pengecut, dirinya memang pecundang. Tapi dia tak ingin melepaskan Haifa. Apalah arti hidupnya tanpa Haifa? Wanita yang telah mendampinginya sejak dia bukan siapa-siapa. Wanita yang paham benar akan dirinya. Wanita yang tahu benar hitam, putih dan kelabu tentangnya. Sanggupkah dia meninggalkannya? "Mas, jangan egois. Kemana cintamu kemarin saat berduaan dengan Jihan? Semua sudah berakhir, Mas. Kuharap kamu tidak hanya mengurus pengesahan pernikahanmu, tapi kamu juga harus angkat kaki dari Jakarta. Aku tak mau melihatmu di kota ini. Biar anak-anak aku yang urus," tukas Haifa dengan penuh penekanan. Haifa
tak mau sakit di hatinya akan semakin parah dan sulit diobati. Dia hanya ingin kebahagiaan. Haifa hanya menginginkan terlepas dari kesakitan yang menyayat hatinya. Bagaimana bisa aku meninggalkan Jakarta? Pekerjaanku di Jakarta, jawab Farhan. Apakah sebegini berat hukumannya? Bahkan karirnya pun harus ditinggalkan? Sebegitu sakitnyakah dirimu atas ulahku? Gumam Farhan dalam hati. Dik, aku memang egois saat itu, tapi tak bisakah kamu memaafkanku? Demi anak-anak kita, pinta Farhan mengiba. Farhan tahu Haifa adalah perempuan yang lembut, hangat, dan penyabar. Tak salah jika kedua orang tua dan saudaranya menyayanginya. Tapi itu dulu. Sebelum kesalahan besar ini dia perbuat. Kini Haifa berubah menjadi dingin dan keras. Tak ada kelembutan tersisa untuknya. Haifa sudah tak menyisakan ruang di hatinya. Hati Haifa sudah tertutup dan beku. Sudahlah Mas, semua sudah berakhir. Segera kamu urus semua. Jika kamu tidak sanggup, aku akan mengurusnya, sahut Haifa. Haifa beranjak pergi meninggalkan Farhan yang masih mematung. Farhan melangkah gontai. Dia menuruni tangga sambil membawa map berisi berkas yang sudahlah siapkan. Papa mau kerja lagi? Teriak Rio sambil menghambur ke arahnya. Sakit sekali hati Farhan. Kata perpisahan yang dia amat takutkan. Akankah memisahkannya dengan anak-anak tercintanya? Jaga mama? Ya, nak, ucap Farhan. Matanya berkaca-kaca menatap putra sulungnya. Hatinya pun dipenuhi luka yang dalam. Luka yang dia torehkan sendiri. Dipandanginya dinding ruang tamu dan ruang keluarga di rumahnya. Sudah tak ada lagi foto keluarga bersamanya. Haifa sudah menurunkan semuanya. Hanya foto anak-anak berukuran besar sengaja digunakan sebagai pengantinya. Apakah ini cara Haifa membalas sakit hatinya? Gumam Farhan. Bukan. Haifa tidak seperti itu. Haifa sangat jarang menyimpan dendam. Tapi karena tahu sifat itu, Farhan menjadi berani bermain api. Farhan menghela nafas. Penyesalan tiada berguna. Kamu bisa menjenguk anak-anak kapan kamu mau, bisik Haifa. La mengantarkan Farhan sampai depan pintu. Farhan menengok sekilas, lalu ia mengangguk sebelum masuk ke mobilnya. Hatinya semakin terasa nyeri. Farhan melajukan mobilnya, membelah jalanan kota Jakarta menuju apartemennya. Hari itu dia harus menyiapkan diri karena akan berangkat lagi ke Surabaya. Hanya satu cara kembali ke Jihan, satu-satunya kesalahan yang harus dia perbaiki. Namun, tiba-tiba sejuta kenangan manis bersama Haifa dan anak-anak begitu saja hadir dalam lamunannya. Begitu menyakitkan, Farhan keluar dari mobilnya dengan langkah tergesa setelah memarkir mobilnya di area basement gedung apartemen. Baga! Sebuah bogem mentah tiba-tiba mendarat di wajahnya. Farhan jatuh terjungkal. Tak jelas siapa yang memukulnya. Pria bertubuh tinggi atletis itu sudah pergi meninggalkan Farhan yang sedang menahan rasa sakit luar biasanya. Part 7. Papa Farhan sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Haifa sudah menyiapkan kamar khusus untuk mertuanya. Kemana anak itu? Tanya Papa Farhan begitu menyadari tak ada kehadiran Farhan menyambutnya. Papangka usah banyak mikirin Mas. Farhan, yang penting Papa lekas sehat ya Pak, tukas Haifa. Papa minta maaf sama kamu. Anak itu memang kurang ajar. Papa gagal mendidiknya, ujar Papa mertua Haifa lagi. Laki-laki yang sudah dianggap seperti ayah sendiri, itu pandangannya menerwang jauh, penuh penyesalan. Sudahlah Pak, Mas Farhan biar menemukan jalannya. Haifa sudah ikhlas apapun keputusan Mas Farhan, sahut Haifa. Bahkan Haifa lebih memilih dilepaskan
agar dia bisa bebas mencari kebahagiaan. Tiada guna dipertahankan. Semua akan terasa menyakitkan. Perkara anak-anak, sepertinya anak-anak akan dapat mengerti. Anak-anak Haifa adalah anak yang pintar, tapi papa tidak mau kalian berpisah. Papa tidak mau kehilangan cucu-cucu papa. Diusapnya kepala Rara yang tertidur di pangkuan Haifa. Anak-anak akan tetap jadi cucu papa. Papa tidak perlu banyak memikirkannya. Biar kesehatan papa cepat pulih, sambung Haifa. Perasaan Papa Farhan semakin tak karuan. Rasa bersalah pada menantunya semakin mendalam. Apalagi melihat menantunya yang tampak tenang menghadapi masalah yang bagi siapa saja tentu sangat berat. Bagaimana tidak, kehancuran keluarga sudah di depan mata, tapi Haifa malah masih sibuk memikirkan kesehatannya. Loh, Pah, si Arkan ternyata pulang hari ini. Nih, lihat dia sudah di Jakarta, seru Mama sambil menunjukkan layar ponselnya. Rupanya Mama Farhan sedang mendapat kabar bahwa adik bungau Farhan yang bekerja di London telah kembali. Arkan, guman Haifa, adik laki-laki Farhan yang sempat kuliah ke luar negeri dan bekerja di sana itu hampir tak pernah pulang. Bahkan anak-anak Haifa tak satu pun mengenainya. Entahlah, dia menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Assalamualaikum. Sebuah salam terdengar dari pintu depan yang terbuka. Sosok pemuda tinggi atletis berdiri di ambang pintu. Arkan! Teriak mertua Haifa histeris. Mama Farhan segera bangkit dan menghambur ke anak bungsunya itu. Sudah hampir 6 tahun dia meninggalkan Jakarta. Sesekali hanya menelpon menanyakan kabarnya. Arkan segera memeluk mama dan papanya bergantian. Apa kabar? Kak, tanya Arkan canggung. Baik, jawab Haifa singkat. Bergegas Haifa ke belakang, memanggil anak-anak. Ada rasa canggung menyelimutinya saat bertemu Arkan. 6 tahun dia sudah melupakannya dan kini hadir saat hatinya terluka. Ini sungguh berat, nak, kenalin. Ini Om Arkan, adiknya Papa, kata Haifa demi menghilangkan rasa canggungnya. Dulu, Arkan adalah teman kuliahnya. Dulu, Haifa pernah menolak cintanya karena Haifa sudah mencintai Farhan, yang tak lain adalah kakak kandung Arkan. Mengingat itu hati Haifa menjadi sendu. Kesetiaannya untuk Farhan telah terluka. Aku sudah tahu semuanya, kata Arkan usai makan malam. Anak-anak sedang main di ruang tengah dengan eyangnya ditemani Mbak Susi. Arkan sengaja menunggu yang lain meninggalkan ruang tamu karena dia ingin bicara berdua dengan Haifa. Sudahlah, memang harus begini nasibku, jawab Haifa. Dia tak dapat menahan emosi jika teringat kelakuan Farhan. Mata Haifa jadi berkaca-kaca. Dia tak sekuat yang dipikirkannya. Haifa segera bangkit dari tempat duduknya. Tak enak berlama-lama dengan iparnya. Bagaimanapun dia masih istri dari Farhan sebelum surat cerai dia terima. Tinggalkan dia, aku masih menunggumu demi anak-anakmu. Usai mengurus semua keperluan, Farhan kembali ke Surabaya. Firman berdiri di samping ranjang tempat Jihan dirawat. Istri mudanya itu terbaring lemah. Jihan masih enggan membuka mulutnya untuk makan, termasuk untuk berbicara. Dia hanya mau berbicara dengan ibunya, itu pun hanya sesekali. Kalau kamu mau kembali untuk bersama Jihan, maka lepaskan istrimu, ujar ayah Jihan. Saya tidak menginginkan anak saya tersakiti. Cukup sekarang kamu sakiti dia dengan kebohonganmu. Tapi tidak untuk nanti. Saya tidak mengizinkan kamu berbagi, lanjut ayah Jihan. Farhan diam membisu, hatinya kalut. Di satu sisi,
Haifa benar-benar sudah memintanya berpisah. Wanita yang dicintainya itu sama sekali tidak mau bertahan. Farhan sadar sebenarnya cintanya untuk Haifa tak berkurang sedikit pun. Malah belakangan Farhan semakin merindukan Haifa. Bagi Farhan, kemarahan dan sikap dingin Haifa saat ini adalah tanda bahwa dia masih mencintainya. Farhan menyesal betapa naifnya dirinya. Mengapa harus mencari pelabuhan lain, sedangkan dia punya pelabuhan yang selalu setia buat bersandar? Di sisi lain, ayah Jihan menghendaki perpisahan antara Farhan dan istri pertamanya. Bagaimanapun Jihan adalah anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Tentunya berjuta harapan tentang kebahagiaannya adalah menjadi impian semua orang tua. Haruskah dia benar-benar berpisah dengan Haifa? Wanita yang begitu tulus mendampinginya sejak dia tidak punya apa-apa dan menjadi seperti sekarang? Jika dia tidak kembali ke Jihan, lalu bagaimana nasib anak dalam kandungan Jihan? Bagaimana nasib Jihan yang nekat hendak bunuh diri? Semua begitu pelik terasa. Farhan berada dalam kebimbangan. Kamu segera urus pengesahan pernikahanmu. Kandungan Jihan semakin membesar. Dia sangat tertekan jika masalah ini tidak segera kamu urus. Urus juga surat ceraimu dengan istrimu segera. Saya tidak mengizinkan kamu mendekati anak saya jika kamu belum ada itikat mengurusnya, sambung ayah Jihan. Farhan menghela nafas. Mau tak mau dia mengangguk lemah. Akankah ini akhir segalanya? Apakah impian bersama Haifa dan anak-anak hingga usia senja hanya akan tinggal kenangan? Satu lagi, seru ayah Jihan sebelum Farhan beranjak. Setelah Jihan sembuh, kalian harus pindah dari sini. Tidak di Jakarta, tidak di Surabaya. Jihan sangat terpuruk, mulailah hidup baru. Lanjut ayah Jihan, pindah dari Jakarta dan Surabaya, memulai hidup baru. Memang Farhan sering keluar kota untuk pekerjaan kantornya, tapi untuk tinggal selamanya di kota lain tak pernah terpikir olehnya. Farhan kembali mengangguk lemah. Itu saja yang dia bisa lakukan. Besok dia akan mengurus semuanya, termasuk meminta mutasi dari kantornya. Entah kota mana yang bisa ditinggali, sepertinya dia harus kuat menahan luka yang ia toreh sendiri. Memulai kehidupan yang baru, pecundang, itu adalah julukan yang pantas untuknya. Lalu, bagaimana nasib anak-anaknya bersama Haifa selanjutnya? Batin Farhan nelangsa. Sejak Arkan pulang ke Indonesia, meski tinggal di apartemen, dia sering mengunjungi rumah Haifa. Han, sebaiknya kamu segera pergi. Nggak enak sama yang lain kalau kamu berlama-lama di sini, usir Haifa. Apalagi dia tahu Arkan dulu pernah menyukainya. Dulu mereka seangkatan saat kuliah. Sering mengerjakan tugas bersama. Namun, siapa sangka Haifa yang hanya menganggap Arkan sebagai teman, justru Arkan menyimpan rasa padanya. Biasa ajalah. Aku kan omnya anak-anakmu. Lagian ada papa dan mama di sini, jawab Arkan santai. Dulu, Arkan marah saat tahu Haifa lebih memilih Farhan daripadanya. Bahkan, Arkan memilih menyingkir dari kehidupan keluarganya karena masih belum merelakan Haifa menikah dengan Farhan. Meski sering menelpon papa dan mamanya, namun Arkan enggan berkomunikasi dengan kakaknya yang telah merebut pujaan hatinya. Farhan hanya mengira Arkan sibuk dengan pekerjaannya. Tak pernah dia menyangka Arkan masih menyimpan rasa itu pada istrinya. 6 tahun meninggalkan Indonesia dan mengetahui kabar Farhan telah berbagi hati,
membuat Arkan mengikis rasa canggungnya pada Haifa. Bagi Arkan, jalan mendapatkan Haifa telah terbuka lebar. Ini sudah malam, Han. Kamu hanya adik ipar. Tidak baik berlama-lama di sini. Kembali Haifa berusaha mengusir iparnya itu. Oke, aku pulang. Besok aku kesini lagi, pamit Arkan. Dia melangkah meninggalkan ruang makan. Haifa tersenyum lega. Namun, belum sempat Arkan keluar rumah, mobil Farhan sudah masuk ke halaman. Arkan, guman Farhan lirih saat menyadari siapa yang ada di rumahnya. Bukan pelukan hangat yang didapatnya sebagai kakak yang sudah lama tidak bertemu. Namun justru tatapan nyalang yang dia dapatkan. Arkan sangat tahu kalau Farhan pun tahu perasaannya pada Haifa selama ini. Dan itu pula yang menjadikan alasan pergi menjauh saat tahu kakaknya adalah pemenangnya. Bahkan, dia juga enggan menghadiri pernikahan kakaknya jika bukan karena terpaksa. "Kapan kamu pulang?" tanya Farhan dengan tatapan penuh tanya. Dia sama sekali tak mengerti mengapa adiknya yang harusnya ada di London kini berada di rumahnya, sibuk. "Terus sama gundikmu, jadi sampai tak tahu kapan adiknya pulang?" Arkan menjawab dengan dingin. Tanpa mengacuhkan kakaknya, dia pergi begitu saja. "Arkan, jaga mulutmu!" teriak Farhan. Tapi Arkan sama sekali tak mengindahkan. Arkan puas. Beberapa hari lalu dia berhasil menghadiahkan bogem mentah pada kakaknya. Bahkan dia yakin Farhan tak menyadari kalau itu dirinya. Karena begitu Farhan terhuyung, dia langsung bergegas pergi. Laki-laki mana yang rela jika kekasih hatinya disakiti? Bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Arkan mengulum senyum saat melihat bekas kebiruannya masih jelas di wajah Farhan. "Ngapain kamu kembali ke sini, Mas? Bukannya seharusnya kamu di Surabaya?" tanya Haifa begitu Arkan sudah pergi. Sebenarnya Haifa melihat lebam di wajah Farhan, namun dia malas untuk bertanya. Rasa sakit hati membuat hati Haifa pun turut membeku. "Aku akan meluluskan keinginanmu, tapi izinkan aku sekali saja bersamamu. Untuk terakhir kalinya. Setelah itu, aku tak akan mengganggumu lagi." Farhan melangkah ke kamar. Haifa mengernyit. "Apa maksudmu, Mas?" tanya Haifa setelah mengikuti Farhan masuk ke kamar. Farhan sudah duduk di sisi ranjang. Haifa sudah hafal dengan kode yang diberikan. "Tapi Mas..." Haifa ragu, hatinya sudah mati. Dia bahkan sudah tak ingin berdekatan dengan Farhan. "Aku masih suamimu. Setelah ini, aku tak akan mengganggumu lagi," ulang Farhan. Farhan hanya ingin menikmati kebersamaan bersama Haifa untuk terakhir kalinya. Sebelum dia akan pergi jauh, membawa semua kenangannya, bersama Haifa tak punya pilihan lain. Dia ingin segera melepaskan Farhan. Jika dengan itu dia dapat terbebas dari Farhan, mungkin tak mengapa dia meluluskannya. Tak perlu dengan hati untuk melakukannya, bukan? Dan malam itu menjadi saksi bisu untuk terakhir kali dua sejoli itu memadu kasih. Farhan memandangi tubuh Haifa yang masih terlelap. Dia bisa merasakan bahwa Haifa masih mencintainya. Sayangnya, dia harus pergi. Entah kapan dia bisa kembali. Dia harus memulai lembaran baru. Sesuai janjinya, Farhan bergegas pergi. Dia sudah menghubungi pengacara untuk mengurus perceraiannya dengan Haifa. 3 bulan kemudian, akhirnya Farhan menjalani hidup baru di kota lain di belahan pulau Sumatera. Beruntung, pengabdiannya di kantor masih dihargai meski kantor cabang di kota Medan ini masih baru dirintis. Tentu saja, gajinya pun tak sebesar di Jakarta. Beruntung, biaya hidup tak semahal di Jakarta.
Farhan memulai hidup baru dengan Jihan dari nol. Sama seperti dirinya saat memulai hidup dengan Haifa. Semua harta Farhan ditinggalkan untuk anak-anak hasil buah cintanya dengan Haifa. Farhan sudah tak menginginkan apa-apa. Baginya, kebahagiaan anak-anaknya jauh lebih utama. Apalagi dia tak akan bisa membersamai anak-anaknya sebagai permintaan mertuanya. Mas, bagaimana proses perceraianmu dengan Haifa? Tanya Jihan saat mereka sedang santai di rumah kontrakan di pinggiran kota Medan. Sebenarnya, Farhan tak tega mengajak Jihan hidup sederhana seperti itu. Apalagi, Jihan awalnya seorang wanita karir yang sukses. Namun, trauma mendalamnya membuat Jihan menjadi malas berinteraksi dengan orang lain, termasuk bekerja. Padahal, seharusnya dengan bekerja justru akan lebih mudah menghapuskan luka di hatinya. Tapi Farhan tidak mau memaksa. Baginya, Jihan adalah tanggung jawabnya. Meskipun semua itu bermula dari kesalahan, kini hanyalah Jihan harapan satu-satunya. Papa dan Mama Farhan pun kini sudah mengabaikannya. Seolah Farhan adalah aib besar bagi mereka. Begitu juga ayah ibu Jihan yang memerintahkan pergi meninggalkan Surabaya untuk menutupi aibnya sementara. Aib? Ya, karena Jihan harus dicap sebagai pelakor. Di mana kebanggaan orang tua yang sudah membesarkannya? Semua itu hanya gara-gara keserakahan Farhan yang tak mau jujur sejak awal. Butuh waktu lama, semua diurus oleh pengacara. Kamu fokus saja dengan anak kita, ujar Farhan sambil mengusap perut Jihan yang sudah mulai membuncit. Panggilan telepon membuat Farhan meraih ponsel yang ada di atas meja. Sebuah nama yang dia tunggu-tunggu kabarnya sedang menelponnya. Pak Farhan, pengajuan perceraian Anda tidak dapat diproses. Kenapa? Bu Haifa dinyatakan hamil. Suara telepon dari seberang sonta membuat Farhan menegang. Farhan melirik ke Jihan. Ingin dia mengulangi perkataan pengacaranya untuk meyakinkan apa yang baru saja didengarnya, namun urung. Dia tak ingin Jihan mendengar berita ini. Bahkan Farhan tak tahu harus bahagia ataupun sedih dengan kemungkinan batalnya proses perceraiannya. Ada apa, Mas? Tanya Jihan sesaat setelah Farhan menutup sambungan teleponnya. Sedari tadi, tanpa Farhan sadari, Jihan memperhatikannya. Dia bisa melihat dengan jelas perubahan wajah Farhan yang tadinya murung, seketika berubah berbinar. Oh, ada panggilan ke Jakarta. Tapi, apa kamu nggak apa-apa? Jawab Farhan setengah berbohong. 3 bulan lamanya dia menahan kerinduan ingin bertemu anak-anak dan tentu saja Haifa. Dan kini La mendapat kabar gembira bahwa Haifa tengah mengandung anaknya. Farhan berusaha keras menyembunyikan kebahagiaannya. Dia tak ingin Jihan sampai mencurigal. Panggilan pekerjaan maksudmu? Bukannya kamu sudah dilarang ayah kembali ke Jakarta? Tanya Jihan mengingatkan. Dalam hati, Jihan heran mengapa Farhan begitu bahagianya setelah menerima telepon ini. Apakah karena dia akan ke Jakarta? Tentu saja itu membuat Jihan gundah. Jakarta adalah kota yang dibencinya, kota yang melahirkan luka di hatinya. Jihan takut Farhan akan bertemu kembali dengan keluarganya, lalu mengikis cinta Farhan padanya. Kan kantor pusatku ada di Jakarta, Dik. Tentu saja pasti aku sekali-sekali dipanggil ke sana. Tidak mungkin aku melaporkan semuanya dari sini, tukas Farhan. Dia sudah berpengalaman beralasan dengan kedok pekerjaan, sebagaimana apa yang dia lakukan saat berbohong pada Haifa untuk menemui Jihan dulu. Jihan mengangguk paham, andaikan itu bukan Jakarta, ingin rasanya Jihan ikut membersamai Farhan.
agar tak ada rasa curiga bersemayam di hatinya, tapi dirinya masih belum bisa menghapus luka. Jakarta begitu membuatnya trauma. Jadi kamu hamil, anak Farhan? Mata Mama Farhan melebar. Pagi itu, Mama dan Papa mertuanya bersiap hendak kembali ke Bandung. Rumah yang sedang direnovasi sudah usal. Namun, Mama Farhan mendadak heran melihat ada yang aneh pada menantunya. Mendadak Haifa bolak-balik ke toilet karena mual dan muntah. Bahkan, wanita parubaya itu menemukan tes pack di tempat sampah yang saat dicek menunjukkan garis 2, ngilu rasanya hati Haifa. Mengapa setelah sekian lama bertahan agar tak disentuh, Farhan, kenapa hatinya luluh juga saat terakhir kali? Mungkin karena dia tak bisa memungkiri kerinduannya, rindu pada sosok yang tak ingin disentuhnya. Jadi, gimana proses perceraianmu nanti? Tanya Mama mertuanya lagi. Wanita yang sudah menganggap Haifa seperti anak sendiri itu juga bingung. Sebenarnya dia tak ingin melepaskan Haifa karena baginya dia adalah ibu dari cucu-cucunya. Namun, Mama Farhan juga tak mau memaksa Haifa tersakiti. Sebagai wanita, dia bisa merasakan apa yang sedang menimpa menantunya itu. Sepertinya ditunda sampai bayi ini lahir, Ma. Bayi ini perlu status nanti kalau sudah lahir. Jangan sampai dia lahir tanpa ayah. Meskipun secara fisik dia tidak ada, jawab Haifa sendu. Dia harus kembali menahan luka. Luka hati karena dalam kondisi hamil harus sendiri tanpa suami. Teringat saat-saat hamil ketiga anaknya. Farhan sangat memanjakannya. Sekarang, tidak ada lagi bahu untuk bersandar. Tak ada lagi yang akan memijitnya jika merasa lelah. Fa, mungkin kamu harus mempertimbangkan Arkan, ujar Mama mertuanya itu kemudian. Maksud Mama? Tanya Haifa. Dahinya berkerut, tak mengerti dengan pertanyaan mertuanya itu. Dia mencintaimu, dia bersedia menjadi ayah bagi cucu-cucu Mama. Dia bukan orang lain, Mama harap kamu mau mempertimbangkannya, lanjut Mama Farhan. Haifa menghela nafasnya, bahkan ini sebenarnya yang ia takutkan. Arkan ternyata pulang dari London dan mencari pekerjaan di Jakarta setelah mendengar kabar dari Vira kalau Farhan telah mendua. Arkan seperti mendapatkan cintanya yang telah hilang kembal. Namun, beda dengan yang dirasakan Haifa. Sejak dulu, Haifa tak pernah menganggap Arkan. Meskipun dulu saat kuliah Arkan sudah menunjukkan perhatiannya. Namun, Haifa hanya menganggap Arkan sebagai teman, tidak lebih. Ayolah, Haifa. Aku antar kamu ke dokter, bujuk Arkan saat berkunjung ke rumah Haifa. Hampir setiap hari, sepulang dari kantor, dia mengunjungi Haifa dan anak-anaknya. Meskipun Papa dan Mamanya sudah kembali ke Bandung, Arkan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Toh, anak-anak Haifa juga keponakannya. Tentunya Papa dan Mamanya tetap akan menyayanginya jika kelak Haifa menjadi istrinya. Han, aku nggak apa-apa, aku sehat. Percaya deh, tolak Haifa. Teman sewaktu kuliahnya itu sebenarnya sejak dulu sangat perhatian. Tapi, siapa sangka jika ternyata dia menyimpan rasa, Arkan mendesah kesal. Wanita di depannya ini masih sama seperti dulu, keras kepala, tak pernah mau menerima bantuannya. Sewaktu kuliah, memang Arkan sudah berusaha mendekati. Tapi entah kenapa, justru kakaknya yang berhasil mencuri hati Haifa. Mungkin karena sifat Arkan yang pemalu dan tertutup, sehingga tak segera berani menyatakan cintanya. Hingga akhirnya dia terlambat menyatakannya di saat hati Haifa sudah tertambat ke Farhan. Sebaiknya kamu pulang, Han. Nggak enak kamu di sini. Kembali Haifa berusaha mengusir iparnya. Bagaimanapun Haifa merasa risih. Statusnya masih menjadi istri Farhan karena surat cerainya tak kunjung diterima.
Jika sampai ada yang melihat Arkan sering ke rumah, itu tentu bisa mempersulitnya andai ada yang tidak suka. Meski Haifa sering mengusir Arkan yang terus-menerus datang ke rumahnya. Arkan tak peduli. Sekuat tenaga Arkan mencoba mengambil hati anak-anak Haifa. Tentu saja anak-anak Haifa mudah dekat dengan Arkan. Selain anak-anak Haifa merindukan sosok ayah, Arkan juga masih omnya. Setiap akhir pekan, tak jarang Arkan mengajak anak-anak jalan-jalan ke mall. Fa, aku menyesal begitu mengetahui kalau proses perceraianmu tertunda karena kehamilanmu ini. Tapi, yakinlah, aku masih menunggumu. Aku bersedia menjadi ayah bagi anak-anakmu. Arkan berkata dengan sungguh-sungguh. Haifa menggeleng sambil tersenyum. Dia tahu persis, Arkan memang tulus. Tapi Haifa masih belum mau membuka hatinya. Dia takut jika menerima Arkan sekarang hanya karena mencari pelarian. Dia ingin kelak mendapatkan pasangan memang karena saling mencintai, bukan karena sekarang dia membutuhkan sandaran. Haifa tidak ingin egois. Fa, Mama dan Papa sudah setuju kalau aku menikah denganmu usai perceraian kalian. Mereka tak mau anak-anakmu diasuh ayah tiri yang tidak dikenalnya. Tambah Arkan meyakinkan. Sudahlah Han, aku tidak apa-apa sendiri. Seharusnya kamu mulai membuka hatimu untuk wanita lain. Aku tak pantas untukmu. Lihatlah, aku ini sebentar lagi hanya seorang janda dengan 4 orang anak, kata Haifa terdengar getir. Memang brengsek si Farhan, meninggalkan istrinya begitu saja, bahkan tega menghamilinya sebelum ditinggalkan. Arkan memaki kakaknya dalam hati. Ingin rasanya menghadiahi bogen mentah pada kakaknya yang tidak tahu diri. Kalau butuh apa-apa, kamu telepon aku, ya. Ponselku 24 jam selalu aktif menerima panggilanmu, tukas Arkan. Kemudian, Arkan, ngapain kamu di sini? Arkan dan Haifa serempak menoleh ke sumber suara. Farhan berdiri di ambang pintu dengan tatapan mata yang tajam. Tatapan yang menyimpan kemarahan. Marah karena diliputi api cemburu. Farhan tahu bahwa adiknya itu dulu pernah menyimpan rasa dengan Haifa, meskipun Haifa tak pernah menanggapinya. Begitu juga Arkan, dia juga sangat marah pada Farhan. Akibat kehamilan Haifa, proses perceraian mereka menjadi terhambat. Harusnya dia sudah mendapatkan Haifa, namun harus menunggu lebih lama. Han, segera pulang, jangan berbuat kegaduhan di sini. Nggak enak sama tetangga, usir Haifa lagi. Dia tak ingin 2 kakak beradik itu nekat baku hantam di rumahnya. Farhan masih menatap kepergian Arkan. Farhan baru beranjak ketika mobil yang dikendarai adiknya itu benar-benar hilang dari pandangannya. Ngapain dia kesini, Dik? Tanya Farhan. Nadanya meninggi, kentara dia menyimpan cemburu. Bahkan, sikap Farhan seolah hubungannya dengan Haifa masih sama seperti sebelumnya. Dia menganggap masuk rumahnya sendiri. Apalagi saat dia pergi pun, dia belum menjatuhkan talak pada Haifa. Farhan sengaja mengulur waktu sembari menanti keajaiban akan berpihak padanya. 3 bulan, Farhan meninggalkannya. Entah mengapa, tiba-tiba ada rasa rindu dalam dadanya. Haifa menggeleng. Dia ingin menghempaskan rasa yang tak seharusnya ada. Haifa benci perasaan itu. Harusnya dia segera melupakan Farhan. Tapi, mengapa ini menjadi sulit? Janin dalam kandungannya seperti menginginkan dia untuk dapat bermanja dengan papanya. Haifa menatap Farhan. Begitu juga sebaliknya, keduanya masih terdiam, meski masing-masing sebenarnya menahan kerinduan. Haifa, aku rindu. Farhan berinisiatif mendekat. Setelah sekian detik,
keduanya terpaku dalam diam. Haifa tak tahan untuk memeluk Farhan. Dia adalah cinta pertamanya. "Jangan pernah izinkan Arkan masuk rumah ini," bisik Farhan sambil mengusap kepala Haifa. Lidah Haifa rasanya keluh. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun tak bisa. Hingga kemudian Farhan mengajaknya ke kamar. "Aku tidak suka kamu dekat dengan Arkan," bisik Farhan lagi. Farhan ingat betul bagaimana dahulu dia bersaing dengan adiknya itu untuk mendapatkan Haifa. Beruntung, adiknya memilih mengalah dan pergi ke luar negeri, sehingga tak pernah mengusik kebahagiaannya saat bersama Haifa. Namun, kini saat dia sedang dalam masalah, kenapa mendadak adiknya kembali? Sungguh, ini suatu bahaya besar bagi Farhan. Haifa tak terlalu mengindahkan ucapan Farhan. Selama ini, dia pun tak terlalu menganggap keberadaan Arkan. Dia tak lebih hanya adik iparnya semata. Haifa mengusap perutnya, seolah ingin mengabarkan pada janin yang ada dalam kandungannya, "Nak, papamu pulang. Arkan kan omnya anak-anak. Dia kesini cuma menjenguk anak-anak. Anak-anak rindu kamu, Mas." Haifa berucap sambil menatap Farhan. Kemarin, sebelum hamil, dia bahkan merasa benci melihat Farhan. Benci pengkhianatannya. Entah mengapa justru mendadak ingin dimanja oleh Farhan. Apa ini bawaan bayi? Dia hanya menggunakan anak-anak sebagai alasan. Dia hanya menginginkanmu. Masih teringat dengan jelas sorot mata Arkan pada Haifa yang memuja. Pasti kedatangannya tak sekedar untuk anak-anaknya, tapi juga untuk istrinya. "Part 8, kamu cemburu?" tanya Haifa. Haifa mendongakkan kepala, menatap kedua mata Farhan. Bibirnya menyunggingkan senyum. Sudah lama dia tidak menggoda suaminya dengan mempertanyakan itu. Farhan belum menjawab, "Aku lebih cemburu padamu." Haifa menunjuk telunjuknya ke dada Farhan. Bahkan saking cemburunya, Haifa tak berani membayangkan kehidupan Farhan bersama Jihan. Dia tak ingin mengingatnya. Mendengar itu, Farhan merasa bahagia. Rupanya Haifa masih sungguh mencintainya. Farhan janji tak akan melepaskan Haifa darinya. "Mas," panggil Haifa menggantung, air matanya tiba-tiba luruh. Dia ingin mengungkapkan sesuatu, tapi sepertinya itu tak mungkin. "Kenapa?" tanya Farhan. "Aku rindu kamu." Tiba-tiba mata Haifa berkaca-kaca. Tak lama diikuti oleh isakan. Dia sudah tak dapat menahan kerinduannya. "Aku ingin kamu selalu ada di sini. Seperti saat-saat aku hamil kemarin," ujar Haifa di tengah isakannya. Haifa merasa nelangsa hamil tanpa kehadiran Farhan. Kepada orang lain dia bisa berpura-pura kuat, tapi saat hamil begini dia sangat butuh suaminya. "Aku ingin kamu yang mendampingiku periksa ke dokter, Mas," sambung Haifa tergugu. Dia ingin menumpahkan semua yang menyesakkan dada. Tiba-tiba dia merasa tidak siap ditinggal Farhan. Kedatangan Arkan yang hampir tiap hari justru membuat kerinduannya ke Farhan semakin menggebu. Haifa tak bisa pindah ke lain hati. Sebanyak apapun perhatian Arkan, justru semakin membuatnya sakit dan teringat Farhan. Farhan hanya terdiam. Tak tahu lagi dia akan menjawab apa. Sedangkan Nun jauh di sana, ada Jihan yang setia menunggunya. Rasa bahagia yang tadi menyeruak kini berubah menjadi kebimbangan. Haruskah dia menambah dusta demi membahagiakan salah satu di antaranya? Farhan merasa lelah terus berdusta, tapi dia tak mampu juga untuk jujur. Di satu pihak, dia memang sudah berjanji kepada orang tua Jihan untuk menjauh dari anak-anak dan istrinya. Di lain pihak, dia masih mencintai Haifa. Bahkan, Farhan yakin keluarga Haifa pun belum mengetahui masalah ini.
Haifa memang tidak terlalu suka menceritakan problem rumah tangga ke orang lain, termasuk keluarganya. Bahkan, hatinya rela menahan sakit saat mengetahui hubungan Farhan dengan Jihan. Tapi, Haifa tak jua angkat bicara, hingga hal itu terkuak sendiri. "Apakah kamu membohongi Jihan untuk menemuiku?" tanya Haifa. Pertanyaan Haifa membuat Farhan tergagap. Sejak pengkhianatan Farhan, Haifa sudah dapat membaca kebiasaan baru Farhan, yaitu suka berbohong. Sebagai orang yang sudah 7 tahun bersama, dia amat mengenal Farhan. Lidah Farhan terasa tercekat dengan pertanyaan Haifa. Istrinya sungguh pandai membaca gelagatnya. Bagaimana tidak, sebelum Jihan tahu Haifa adalah istri Farhan, bahkan Haifa sudah banyak mengetahui kebohongan Farhan. Bahkan Farhan yang menggunakan 2 ponsel berbeda agar baik dia atau Jihan tak menaruh curiga. "Kamu memang licik, Mas. Tapi mengapa kini aku harus merindukanmu?" batin Haifa. "Yeay, Papa pulang!" teriak Rio begitu melihat papanya keluar dari kamar. Pagi itu, saat Farhan datang, anak-anak sudah tidur. "Papa kok kerjanya lama sekali, nggak pulang-pulang, nggak telepon. Papa sibuk ya?" celoteh Rio sambil bergelendot di punggung Farhan. "Iya, Papa kerja sayang," jawab Farhan. Romi dan Rara pun ikut menghambur ke pelukan Farhan. Anak-anak sangat dekat dengan Farhan. Tak heran jika mereka sangat merindukan ketika Farhan berada jauh dari keluarga. "Papa, nanti kita jalan-jalan." "Ya," kata Romi. Dulu saat masih bersmaa, biasanya setiap akhir pekan mereka akan menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, makan di luar, atau aktivitas keluarga lainnya. Tapi itu hanya sebelum Farhan mendua. Sudah lama memang anak-anak tak menikmati akhir pekan bersama Farhan, tepatnya setelah kehadiran Jihan di hati Farhan. Sesuai janji, Farhan akhirnya mengajak Haifa dan anak-anak mereka ke mall. Setelah lelah mengitari pusat perbelanjaan, membelikan ini itu keperluan anak-anaknya, mereka lalu mampir di sebuah pusat jajanan. "Om Arkan sering ngajak kita jalan-jalan juga, Pak," celoteh Romi di sela-sela suapan Farhan. Mendengar nama adiknya disebut, sakitnya sampai ke ulu hati. Farhan takut kalau suatu ketika Arkan akan merebut Haifa dan buah hatinya. Dengan telaten, Farhan menyuapin Romi, sedang Rio sudah terbiasa makan sendiri. Sesekali Farhan menatap Haifa yang sibuk dengan Rara. Dada Farhan berdesir, sebentar lagi dia harus kembali ke Medan. Dia hanya izin beberapa hari saja pada Jihan. Diperhatikannya anak-anaknya yang tumbuh cepat. Farhan merasai kalau selama ini dia telah lalai. Seharusnya banyak waktu dia habiskan dengan anak-anaknya. "Pakai aja, ini masih bersih." Seorang laki-laki mengulurkan sapu tangan pada Jihan. Jihan tengah duduk di salah satu bangku yang ada di pinggir koridor pusat perbelanjaan. Wajahnya basah tersimbah oleh air mata yang tak mau berhenti mengalir. Pria dengan setelan baju santai itu mengerutkan keningnya. Dia penasaran dengan wanita yang tengah hamil, duduk sendirian dan menangis di tengah keramaian pusat perbelanjaan. Pria itu lalu turut memindai kemana arah pandangan Jihan. Mata pria itu menyipit saat menemukan sesuatu yang tengah diperhatikan oleh Jihan. "Apakah kamu mengenal mereka?" tanya pria itu. Dia kenal siapa yang sedang dilihat oleh Jihan. Lalu, kenapa Jihan menangis dan apa hubungannya? Air mata Jihan tak dapat berhenti mengalir. Sesekali diskanya air mata itu dengan sapu tangan yang diberikan pria asing itu.
Aku istri laki-laki itu, dan perempuan itu sahabatku, ujar Jihan sambil terisak. Apakah kamu kenal mereka? Tanya Arkan. Ia ingin meyakinkan siapa sebenarnya wanita yang ada di sampingnya ini. Wanita itu terus saja berurai air mata. Sesekali disekanya dengan sapu tangan yang diberikan Arkan. Aku istri laki-laki itu, dan perempuan itu sahabatku, sahut Jihan sambil terisak tanpa menatap ke Arkan. Arkan mengangkat sebelah alisnya. Jadi kamu istri Farhan? Tanya Arkan lagi. Wanita itu balas menatap Arkan. Bagaimana bisa lelaki ini tahu siapa lelaki yang sedang dia amati dari kejauhan itu? Jadi kamu yang mengganggu keluarga kakakku, Lia? Tatapan Arkan berubah menjadi tatapan tajam, penuh intimidasi. Terbayang olehnya kepedihan yang dialami Haifa akibat pecahnya keluarganya. Meskipun dalam hati Arkan ingin mengambil kesempatan, mengambil Haifa dari Farhan, namun hati kecilnya tetap tak terima ketika melihat Haifa menanggung akibat dari ulah pelakor di depannya itu. Jihan menjadi gemetar melihat perubahan air muka Arkan. Tiba-tiba, bro, perempuan itu luruh dari bangkunya. Wajahnya berubah pucat, pasi. Dan ia pingsan. Seketika, Arkan kaget dan panik. Orang-orang di sekitarnya yang mendengar kejadian itu segera berkerumun. Salah seorang di antara mereka ada yang berinisiatif memanggil security mall. Mas, lihat itu rame-rame. Haifa dari dalam kafe menunjuk ke arah kerumun tak jauh dari tempat mereka makan. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mas lihat dulu, ujar Farhan sambil beranjak mendekati keramaian. Belum Farhan mendekat, boge mentah sudah mendarat di wajahnya. Sabar, Pak. Sabari, teriak pria berseragam security sambil mengamankan Arkan yang berusaha hendak menyerang Farhan lagi. Pak, siapa suami dari ibu ini? Ibu ini mau segera dibawa ke klinik terdekat, ujar Satpam setelah petugas paramedis tiba di tempat. Seketika, mata Farhan membulat. Ranil, guman Farhan. Dia tak percaya kalau Jihan bisa menyusulnya dan melihat dia sedang makan siang bersama istri dan anak-anaknya. Saya, Pak. Farhan menghampiri istrinya yang sudah didudukkan di atas kursi roda wanita. Itu masih tampak pucat, lesu, dan pandangan matanya sayu. Jihan menunduk. Dia malas menatap Farhan. Pikirannya kacau. Sebegitu teganya Farhan membohonginya kembali. Tapi hati kecil Jihan tak dapat memungkiri bahwa dia bisa melihat kebahagiaan Haifa dan anak-anaknya di sana. Mungkin benar ucapan Arkan dan keluarga Farhan, dia hanyalah seorang pelakor, perusak rumah tangga orang. Masih terbayang jelas di pelupuk mata Jihan, kebahagiaan yang juga terpancar di wajah Farhan, kebahagiaan yang tak pernah dilihat sebelumnya. Memang Farhan selalu tersenyum padanya, tapi Jihan dapat merasakan ada beban di balik senyum Farhan. Farhan tak pernah tulus mencintainya. Han, tolong bawa Haifa dan anak-anak pulang, seru Farhan, sambil mengikuti Jihan yang sudah dibawa oleh tim paramedis. Mendengar ucapan Farhan, hati Jihan terisir iris. Meskipun fisik Farhan bersamanya, tapi hatinya tertambat di hati yang lain. Arkan yang masih diamankan oleh petugas security hanya terdiam sambil menahan amarahnya. Dasar laki-laki brengsek, rutuk Arkan dalam hati.